Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita udah membahas tentang perbandingan senilai. Ada yang masih ingat gak perbandingan senilai? Perbandingan senilai itu, jika variabel satunya bertambah, maka variabel duanya juga akan bertambah. Begitupun sebaliknya, kalau variabel satunya turun, maka variabel duanya juga akan turun. Kemudian rumus persamaan perbandingan senilai, yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Sekarang kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Sama di berbalik nilai juga ada variabel 1 dan variabel 2. Ada variabel 1. Jika variabel satunya naik, maka variabel 2-nya akan turun. Dia akan berkebalikan karena berbalik. Jika variabel 1 bertambah, maka variabel 2-nya turun. Dapat kita simpulkan bahwa perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua variabel. Jika variabel satunya bertambah, maka variabel 2-nya akan turun. Rumusnya apa? Rumusnya X1 per X2 sama dengan dibalik nih, Y2-nya yang di atas per Y1. Karena dia berbalik, kalau di sininya X1, maka Y-nya jadi angka 2. Ini yang membedakannya. Jangan sampai kebalik. Oke, kita lanjut ke contoh perbandingan berbalik nilai. Biasanya, yang sering muncul yang pertama itu ada banyaknya hewan ternak dan persediaan makanan. Yang kedua, banyaknya karyawan dan waktu untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, waktu tempuh dan kecepatan. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Haikal membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai ke sekolah menggunakan sepeda dengan kecepatan 20 km. Kita udah dapat dua variabel nih. Ada kecepatan dan ada waktu. Kemudian, jika waktu yang dibutuhkan 20 menit, berapa kecepatannya? Yang ditanya kecepatannya nih. Oke, kita tulis data yang diketahui. Ada waktu, kita misalkan X, dan kecepatan kita misalkan Y. Tadi kita dapat kalau waktunya 15 menit, kecepatannya 20 km kan? Ya udah kita tulis 15 sama dengan 20 karena 15 menit kecepatannya 20. Nah, kalau waktunya 20 menit, kecepatannya berapa ya? Kita cari dulu X1 dan X2-nya. Di sini ada X1, X2-nya 20, Y1-nya 20. Dan kecepatan yang kedua atau Y2-nya ditanya. Ini itu jangan sampai kelewat. Kalau sampai sini, cari X1, X2, Y1, Y2, perbandingan senilai dan berbalik nilai itu sama. Ini wajib ada, nggak boleh dilewatin, wajib. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumus berbalik nilai. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Sekarang kita masukin deh. X1-nya 15, X2-nya 20, Y2-nya ditanya, Y1-nya 20. Ada angka, ketemu angka. Itu kita kalikan. Kita bikin apa? Y sama dengan 15 dikali 20 dibagi berapa tuh? Dibagi 20 yang ini nih. Ya udah, ada yang bisa disederhanain nih kayaknya. Di atas ada 20, di bawah ada 20. Jadinya Y sama dengan 15 dikali 20 per 20. 20 bagi 20, 1. Didapat. Y sama dengan 15 kali 1 adalah 15. Jadi, kecepatan yang dibutuhkan adalah 15 km per jam dengan waktunya 20 menit. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua.
Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Ada 20 kambing, 18 hari. Kemudian, ia membeli 4 ekor kambing. Berapa lama persediaan makanan akan habis? Variabelnya ada kambing dan hari. Kita tulis nih, kambingnya jadi X, harinya jadi Y. Tadi ada 20 ekor kambing, dia 18 hari, berarti 20 sama dengan 18. Kemudian karena ia ada kata membeli, berarti kalau membeli ditambah atau dijumlah. Membeli itu ditambah, jadinya yang awalnya ada 20 ditambah 4, jadinya 24. 24-nya kita tulis di sini. Kita tulis di sini. 24. Berapa hari makanannya akan habis? Seperti biasa, cari X1, X2-nya. Itu seperti di perbandingan senilai. X1, X2, Y1, Y2. Yang ditanya Y2 kan? Masukin ke rumusnya. X1-nya 20, X2-nya 24, Y2-nya ditanya, jadinya Y. Kemudian Y2-nya 8, Y1-nya 18. Ada angka, ketemu angka, dia dikali. Kita bikin Y sama dengan 20 dikali 18 dibagi 24. Ada yang bisa disederhanain? Tentu ada. Kita ambil yang 18 dibagi 24 karena sama-sama bisa dibagi 6. Kalau yang depan 20 sama 24 bisa dibagi 5 enggak kira-kira? Atas bisa, bawah enggak kan? Makanya kita ambil yang belakang aja dulu biar gampang. Ada 18 dibagi 24 sama-sama diperkecil dibagi sama angka 6. 18 bisa dibagi 6, 24 juga bisa dibagi 6. Didapatlah 20 dikali 18 bagi 6, 3. 24 bagi 6 hasilnya 4, jadi 3/4. Nah, ini bisa disederhanakan nih, 20 bagi 4. 20 bagi 4 dikali 3. Hasilnya 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, 15. Didapat persediaan makanan untuk 24 kambing akan habis dalam 15 hari. Selanjutnya, Pak Alex mempunyai persediaan makanan untuk 60 ekor bebeknya selama 24 hari. Ada kata dia menjual. Kalau menjual artinya dikurang. Caranya masih sama kayak yang tadi. Ada bebek, ada hari. Bebek jadi X, hari jadi Y. Kemudian tadi 60 bebek 24 hari kan. Kita tulis 60 sama dengan 24. Kemudian menjual. Kalau menjual kan dia dikurang. Dikurang berarti 6 yang awalnya ada 60 dijual 15, dikurang 15, didapat 45. 45-nya ini kita tulis di sini. 45 berapa hari kalau 45? Sama caranya kayak yang tadi. X1, X2, Y1, Y2 dihitung-hitung didapat 36. Jadi persediaan makanan untuk 45 bebek akan habis dalam 36 hari. Di sini kita lihat ininya nih. 45 bebek. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Pak Kardi merencanakan memperbaiki rumah oleh 28 orang. Pekerja akan selesai dalam 24 hari. Jika ia menginginkan pekerjaan selesai 16 hari, banyaknya pekerja tambahan yang diperlukan adalah, kalau ini udah ketemu X1, X2-nya, tinggal kita tulis aja datanya. Oke, pekerjanya 28 hari, pekerjanya itu 28 orang dengan 24 hari. Kita tulis di pekerjanya 28, harinya 24. Kemudian, kalau dia pengen selesai 16 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan? Pekerja tambahan. Pekerja
tambahan. Pekerja tambahan. Oke, udah dapet X1, X2, Y1, Y2. Kita masukin ke rumusnya aja. 18 per X sama dengan Y2-nya 16. 16 per 24. Karena variabelnya X yang dicari, kita bikin X sama dengan. Berarti X sama dengan 28 dikali 24 dibagi 16. Disederhanakan kayak yang tadi. 24 sama 16 dibagi berapa ya kira-kira? Sama-sama bisa dibagi 4. Ya Allah, jelek banget. Dibagi 4. Atas bagi 4, bawah juga dibagi 4. Oke, udah deh. Kalau kayak gini mana lagi yang disederhanain? 28 bisa nih dibagi 4. Bisa nggak? Bisa. 28 bagi 4 hasilnya 7. 7 dikali 6 hasilnya 42. Ingat, yang ditanya pekerja tambahan. Yang awalnya ada 42 dikurang sama 28. Jadinya awalnya kan ada 28. Berarti 42 dikurang 28 didapat 14. Jadi, pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah 14 orang. Ingat, pekerja tambahan. Yang kelima, pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 130 hari oleh 55 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai ditambah 10 orang. Kapan pembangunan akan selesai? Kita lihat variabelnya ada hari sebagai X, pekerja kita misalkan Y. Awalnya 130 hari 55 pekerja, tulis 130 dan 55 pekerja. Kemudian sebelum dimulai pekerja ditambah 10 yang awalnya ada 55 pekerja ditambah 10 jadi 65. 65-nya kita tulis di sini di bagian pekerja. Ada 60 pekerja berapa hari ya selesainya? Oke, seperti biasa X1, X2, Y1, Y2 tulis rumusnya. Rumusnya jangan lupa kalau berbalik Y2-nya ada di atas. Oke, masukin deh. X1 130, X2 yang dicari kita tulis X sama dengan Y2-nya 65, Y1-nya 55. Yang angka ketemu angka kita kalikan. X sama dengan 130 kali 55 dibagi 65. Biar enak yang belakang yang kita sederhanakan sama-sama bisa dibagi 5 dan lebih kecil angkanya. 55 kita bagi 5. 5, yang 65 juga kita bagi 5. Ya Allah. Ini angka 5 ya teman-teman. 55 dibagi 5 didapat 11. 65 bagi 5 kita dapat 13. Didapatlah 11 per 13. Ada 130 di bawahnya dibagi 13. Bisa nih disederhanakan. 130 dibagi 13 dikali 11 didapat 10. 130 bagi 13, 13 bagi 13 aja 1. 1, tulis 1, sisa 0. Ada 0-nya di belakang, berarti didapat 10 dikali 11. Hasilnya 110. Berarti pembangunan jembatan selesai dalam waktu 110 hari oleh 65 pekerja. Yang terakhir, soal ke-6. Agak berbeda, mari kita simak dengan seksama. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai 20 hari dan dikerjakan oleh 28 orang. Setelah 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Agar pekerjaan selesai tepat waktu, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Ingat, tambahan pekerja. Ini yang ditanya tambahannya. Sama kayak yang tadi, tambahan. Kita tulis yang diketahui. Awalnya kan dia rencananya berapa nih? 20 hari kan? Dengan
28 orang. Kemudian berjalan lagi nih 8 hari udah berjalan. Terus dihentikan deh 4 hari. Ini data yang harinya kita tulis dulu biar gampang. Kemudian kita hitung nih rencananya 20 hari kan. Berjalannya 8 hari, berhentinya 4 hari. Berarti sudah berlangsung selama 12 hari. 8 ditambah 4, 12 hari. Rencana awalnya itu kan 20 hari. Sedangkan sudah berlangsung 8 hari. Berarti sisanya kan ya udah tinggal 20 yang rencana awal dikurang sama yang sudah berlangsung 12 didapat 8 hari. Dapat 8 hari dengan berapa pekerja gitu kan. Kalau yang 12 hari ini kan tadi diketahui di soal. 8 hari dengan 28 pekerja. Berarti sama aja nih 8 hari dan 4 harinya itu dia pakainya 28 pekerja. Nah, kalau 8 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan gitu kan? Kita pakai data yang dikasih warna biru deh sekarang. Ini nih, ini data-data ini yang kita pakai. 12 hari dapatnya oleh 28 pekerja. Kalau 8 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan? Ini yang dipakai datanya. Oke, kita lanjut ke masih soal yang ke-6. Tapi ini cara yang keduanya karena tadi nggak cukup. Kan berlangsung tadi udah didapat nih, berlangsung 12 hari dengan 28 pekerja. Kemudian 8 hari berapa pekerja? Oke, didapat nih ada hari, ada pekerja. Harinya kalau 12 hari berlangsungnya dengan 28 pekerja. Kalau 8 hari berapa pekerja? Didapat X1, X2, Y1, Y2. Tulis rumusnya. Kita masukin X1-nya 12, X2-nya 8. Y2-nya ditanya, jadinya Y1-nya 28. Ada angka, ketemu angka, kita kaliin. Y sama dengan 12 kali 28 dibagi 8. 12 dikali 28 bagi 8 sama-sama bisa dibagi berapa? 4. Dibagi 4. Yang 8 juga dibagi, dibagi 4. Dibagi 4. Ya udah, 28 bagi 4 tuh dapat 7, 8 bagi 4 dapat 2. Sekarang 12 bisa nggak dibagi 2? Bisa, ya udah tinggal dibagi deh. 12 bagi 2, 6. 6 kali 7, 42. Yang ditanya tadi pekerja tambahan, ya udah 42 dikurang sama ini nih, pekerja yang udah diketahui di soal 28. Didapat 42 kurang 28, 14. Jadi, pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah 14 orang. Terima kasih. Jika masih ada yang belum paham, bisa hubungi ke nomor WhatsApp Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.